Firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, mulai dari ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu, kata-kata kalimat terakhir dikatakan bahwa kita kalau tidak menjadi pelaku firman, kita akan menipu diri kita sendiri. Itu artinya berarti kehidupan kita menjadi sia-sia. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan di dunia ini menjadi sia-sia. Segala hal-hal yang rohani yang kita kerjakan, Tuhan katakan kalau kita tidak disertai dengan menjadi pelaku firman, maka semua itu menjadi sia-sia. Karena itu sama dengan seperti penipu, menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seperti itu bagaimana caranya supaya hidup kita tidak sampai sia-sia? Mari perhatikan baik-baik beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama dari kalimat kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dikatakan demikian di ayatnya yang ke-19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat penting. Sampai betul-betul firman katakan ingat. Kenapa? Kalau kita tidak ingat, berarti kita bisa saja melanggarnya. Dan kalau kita melanggar, kita sedang betul-betul melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hal yang pertama dari ayat yang pertama ini dikatakan, kita cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Ini bicara tentang respon kita, sikap kita pada saat kita berhadapan dengan situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Firman katakan cepat mendengar. Artinya apa? Bagaimana kita merespon sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tetapi firman juga katakan harus lambat berkata-kata. Bahkan dengan jelas dikatakan lambat untuk marah. Kenapa Bapak Ibu? Firman memberikan kepada kita tuntunan supaya kita ini benar-benar lambat untuk marah. Itu berbicara tentang sikap yang sabar. Hadapi setiap masalah dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang dingin. Jangan dengan emosi, jangan dengan kemarahan. Kenapa Bapak Ibu? Sebab kalau kita marah, kalau kita emosi, kita tidak mungkin bisa melihat sesuatu yang baik. Cara berpikir kita pun tidak bisa tenang. Bapak Ibu, seringkali saya selalu menasehatkan kalau kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan kalut, kita dalam keadaan tidak tenang hati kita. Ya, pikiran kita mungkin tidak bisa mencerna dengan baik. Jangan ambil keputusan. Jangan melakukan segala hal yang kelihatannya itu akan menentukan kehidupan kita. Karena ketika hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak dalam keadaan yang baik, maka Bapak Ibu, apa yang kita ambil, keputusan-keputusan kita seringkali akan menjadi salah besar. Sesuatu yang tidak benar. Ya, karena orang yang tidak tenang hatinya, dia sedang emosi, dia sedang marah. Itu akan membuat dia mengambil keputusan yang salah. Karena apa?
Karena Allah tidak pernah bekerja di hati yang tidak fokus kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan jaga hati kita. Hati ini harus dijaga Bapak Ibu. Karena apa? Itu sumber kehidupan kita. Kalau hati kita tenang, kita bisa lihat hal-hal yang baik. Ya, hal yang kedua dengan jelas dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dalam bahasa asli kotor ini berbicara tentang sesuatu yang mencemari, merusak, ya, dan itu berkaitan dengan moral. Bapak Ibu, saya percaya sekali pada waktu kita menjalani kehidupan ini, kita harus benar-benar memiliki pikiran yang baik, sikap yang baik. Kalau dikatakan jangan sampai kita mencemari kehidupan kita sendiri. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita betul-betul mungkin renung-renungkan. Hati-hati Bapak Ibu. Biarlah pikiran kita ini penuh dengan hal-hal yang benar. Sebab itu pikirkanlah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan saya sangat percaya sekali pada waktu pikiran kita ini baik. Ya, kalau dari awal kita tidak marah, kita jaga hati kita. Lalu hal yang kedua, kita mulai menjaga pikiran kita. Maka saya yakin Bapak Ibu, Tuhan akan menuntun saya dengan Bapak Ibu. Dan hal yang terakhir, dengan jelas firman-Nya berkata masih di ayat 23. Buanglah segala kejahatan yang banyak itu. Sikap jahat. Bapak Ibu, di dalam dunia ini seringkali kondisi lingkungan itu memancing kita untuk berbuat jahat. Mungkin kita sedang dalam keadaan yang tenang, lalu ada hal di sekitar kita yang bisa saja membuat kita ingin melakukan hal yang jahat. Dan hari ini firman Tuhan memberikan sebuah tuntunan kepada kita. Jika saya dengan Bapak Ibu sungguh-sungguh, saudara semua kita rindu apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan tidak menjadi sia-sia, maka Tuhan katakan jadilah pelaku firman. Dan untuk menjadi pelaku firman, maka firman pun memberikan pengajaran kepada kita supaya yang pertama kita menjaga hati kita, jangan sampai kita mendendam, jangan sampai kita murka, kita marah. Karena dikatakan amarah yang di dalam ayat yang kita baca, ya, karena amarah itu tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Dan kata amarah, marah itu berbicara tentang geram, murka. Sesuatu emosi yang bergejolak yang tidak bisa dikendalikan. Dan Tuhan katakan itu harus kita jaga. Jangan sampai kita memiliki emosi yang betul-betul tidak terkendali. Sebab itu jaga hati kita. Tuhan katakan jangan cemari hidupmu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, biarlah itu hal yang baik. Itu hal yang benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak mau saya dengan saudara memiliki satu sikap yang mencemari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, Tuhan katakan biarlah kita memiliki sikap yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Buang segala kejahatan, segala hal-hal yang tidak benar, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang tidak cocok dengan ajaran firman, itu kita harus jauhi. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita jaga hati, kita memiliki pikiran yang benar, kita juga bersikap dengan baik, saya jamin sesuai dengan janji firman Tuhan, maka firman katakan semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita tidak sedang menipu diri kita sendiri. Tapi kalau kita melanggar 3 hal itu, Alkitab katakan kita sedang menipu diri kita. Artinya apa? Segala yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Dan saya percaya hari ini hidup saya dengan saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu menuntun kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah kuat, tetaplah semangat, tetaplah memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin.